Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Aprinaleko di sini. Kali ini kita ada rakitan PC gaming 5 juta pas, tapi wajib menggunakan 1660 Super dan tidak bottleneck. Ini bau-bau part bekas semua ya. Nggak juga sih. Sebagian besar aja yang bekas, tapi menurut saya ini worth it aja sih. So worth it iklan kita. Teruntuk Anda yang masih rakit PC jutaan rupiah, Windows-nya masih mengolah sawah gitu ya. Key ori Windows nggak mahal lagi bosku. Kunjungi scdkey.com, link di deskripsi. Selalu ada diskon dan promo. Seperti halnya bulan November ini ada promo Black Friday Super Sale. Makin murah lagi kalau pakai kode diskon dari Aprinaleko. Contohnya Windows 10 Pro OEM Key di sini. Dengan menggunakan kode diskon KO25, teman-teman bisa dapatkan key Windows 10 seharga $16 saja. Klik submit order, pembayaran bisa via kartu kredit, PayPal, sampai GoPay. Pembayaran instan dan cepat, key akan langsung dikirim ke email Anda, tinggal masuk ke menu activation, masukkan atau change produk key KW Anda sebelumnya. Nah, sekarang pastinya lebih nyaman dan Anda bisa menikmati lebih banyak fitur Windows. Kode diskon tadi juga bisa digunakan untuk produk lain, misalnya Office 2019 di sini, yang awalnya $67,79 menjadi $50,84 saja. PC udah ganteng begini, masa Windows-nya masih crack? Oke, jadi di akhir tahun 2024 ini kita bisa mendapatkan PC gaming 5 juta dengan spek yang sangat mumpuni ya, yaitu prosesor 6 core 12 thread dengan speed yang tinggi, dan GTX 1660 Super pastinya. Kita mulai saja pembahasan partnya dari motherboard. Ini sebenarnya paketan ya, paketan motherboard Asus H510M plus Core i5 11400F. Ini murah meriah sekali pemirsa, 1.500.000 saja untuk combo motherboard dan prosesor ini. Kondisinya pun masih sangat-sangat bagus, tidak terlihat korosi ataupun tanda-tanda aneh kerusakan lainnya. Lalu kenapa bisa semurah ini? Pertama, ini korban upgrade dari seseorang yang cukup berduit sepertinya ya, dan back panel atau I/O shield-nya nggak ada, jadi untuk menjual Mobo dengan kondisi seperti ini cukup susah ya. Tapi tidak apa-apa, berhubung motherboard-nya masih sangat bagus, kita akali saja dengan menggunakan I/O shield custom seperti ini. Ini plastik yang lunak sekali ya, selunak harganya yaitu 10.000 saja. Ini bisa kita potong-potong mengikuti lubang-lubang atau port yang ada di belakang sini ya. Nah, ngomong-ngomong soal Mobo-nya sendiri, ini adalah H510 ya. Yang mana chipset H510 ini lumayan jauh lebih bagus daripada H410 di soket LGA 1200. Pertama, keunggulannya slot VGA-nya sudah PCIe Gen 4 ya. Kemudian RAM-nya sudah support 3200 MHz, walaupun ini cuma motherboard seri H. Kemudian di sini M2-nya masih PCIe 3 dan tidak ada fitur lainnya yang menonjol di sini, sangat basic ya karena motherboard seri H memang seperti itu ya. Kemudian yang saya sangat penasaran di sini, pada rakitan-rakitan sebelumnya motherboard H-nya Intel maupun AMD ya, motherboard low-end seri chipset rendah begitu ya, itu selalu membatasi speed dari prosesor yang digunakan. Nah, apakah H510 dari Asus ini dengan teknologi DGVRM gitu ya bisa mendongkrak performa dari prosesor maksimal hingga boost clock defaultnya lah gitu ya. Kemudian prosesor yang digunakan sendiri yaitu i5 11400F ya, 6 core 12 thread 4,4 GHz. Speknya mirip sekali dengan i5 12400F, beda soket dan ukuran cache aja kalau tidak salah ya. Kekurangannya dari H510 dan 11400F ini tentu saja update-nya atau upgrade-nya itu terbatas sekali ya. Mentok di LGA 1200 ya, palingan kalau mau upgrade harus diganti juga dengan motherboard-nya sekalian ya. Selanjutnya kita ke memori atau RAM, ini juga nggak kalah murah meriah begitu. 300.000 saja brother, 2x8GB DDR4, tapi ini dari Imperion sih, merek lokal sepertinya ya. Lucunya di sini seller nggak tahu ini 2666 atau 3200 MHz ya. Yang jelas ini jual 300.000 saja sepasang. Ini kalau misalnya 3200, CL-nya atau cas latensinya itu 22 ya. Jadi bukan merupakan RAM 3200 MHz yang cepat, tapi oke lah untuk rakitan kita yang sangat press budget.
Kemudian NVMe storage kita single dari Venom RX, ini NVMe Gen 3 dengan speed 1900 Mbps ya. Untuk ukuran 512 GB, saya sudah beberapa kali menggunakan NVMe dari Venom RX ini dan belum pernah ditemukan masalah. Bahkan PC yang saya rakit 2 tahun lalu itu kebetulan dibawa ke sini untuk upgrade lagi ya. Health-nya masih 100% bro. Wah, luar biasa ya. Tapi sayangnya hal-hal yang sangat dikepoi oleh netizen yaitu TBW-nya ya, itu tidak diekspos atau tidak diketahui. Ya, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjutkan ke power supply. Ini adalah PC cooler KF450. Waduh, mending nambah 2 juta lagi dapat Seasonic TX Prime. Ya, kalau power supply ini gimana ya? Sebaiknya baru ya, walaupun power supply budget 80 plus 450 watt seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah, berhubung spek kita TDP-nya nggak tinggi-tinggi amat ya. Di 11400F CPU dan hanya 1660 Super GPU. 450 watt 80 plus itu sudah mencukupi, sudah lebih dari cukup. Kemudian casing. Wah, ini adalah Venom RX Diamond S6. Casing ini pernah saya bahas secara lumayan lengkap lah gitu ya reviewnya, dan sangat memuaskan. Ini adalah casing akuarium yang minimalis ya, lebih pendek dari casing akuarium tipe-tipe seperti ini, tapi kapasitas atau daya tampungnya justru lumayan. Pertama, support radiator 280, kemudian storage-nya itu bisa 2 hard disk ditambah 2 lagi SSD. Dan yang saya cukup kaget di sini, ternyata yang versi white ini tempered glass-nya itu bening ya, benar-benar bening, dan kabel-kabel front panel-nya juga berwarna putih. Wah, ini mantap sekali ya untuk rakitan full white. Kemudian untuk support pendinginan casing ini kita menggunakan Jonesbow CR1200 untuk CPU. Ini CPU cooler yang keren banget, sangat populer. CPU cooler sejuta umat kere hore. Tapi sayangnya performa dari CR1200 ini standar banget ya, terlalu ngepas. Cocoknya untuk prosesor TDP 65 watt saja. Kemudian fan yang digunakan di sini adalah Paradox Hypersonic. Ini warna putih pastinya. Ada 3 buah fan yang saya gunakan di sini, 2 untuk intake dipasang di sini, walaupun nanti posisinya terbalik ya, kerangka fan akan berada di depan, tapi kelihatannya masih keren ya. Kita lihat di sini frame-nya dan ada logo Paradox Gaming di sini. Lalu pastinya GPU ya, atau VGA. Wah, ini dari Palit ya, garansi lokal NJT, dibeli dari tangan pertama juga. Ini full set dan kondisinya oke lah ya, tidak ada korosi, debu-debu sedikit, bukan kondisi yang termulus untuk VGA bekas dan bukan juga harga yang termurah. Tapi ini menurut saya worth it banget karena masih segel dan berfungsi dengan normal pastinya. Ini didapatkan di harga 17.50. Kita manfaatkan gratis ongkir dan diskon marketplace, harganya makin turun ya. Untuk performa 1660 Super sepertinya di tahun 2024 ini standarnya gitu ya, standar minimal untuk gaming, streaming maupun editing. VRAM-nya lumayan besar, 6 GB dan sudah GDDR6. TDP-nya terbilang cukup rendah ya, sehingga VGA ini lumayan adem walaupun tidak di red pasta ya. Itulah dia penjelasan singkat dari spek atau part-part yang kita gunakan. Ini memang spek mentok ya, upgrade-nya itu harus benar diganti atau dirombak besar-besaran ya. Tapi info dari pemesan ini memang PC-nya untuk bermain santai saja ya, untuk segala kebutuhan dan tidak bekerja berat. Jadi ini sudah mencukupi ya, dan sekarang kita lihat bagaimana performanya dari berbagai sisi. Pertama dan utama sekali tentu saja Heaven Benchmark, di mana di sini skornya 7184. Kalah dari Ryzen 7 5700X. Berarti ini memang sedikit bottleneck ya. Karena 6 core ataupun 8 core sama saja performanya pada gaming jika tandem dengan 1660 Super. Kita lihat skor Cinebench R20 terlebih dahulu, yaitu 3921. Dan di Cinebench R15 1580. Walaupun speknya relatif sama, ternyata 12400F menang di 1796. Ini karena RAM yang digunakan 3600 MHz, cache yang lebih besar pada 12400F serta sudah PCIe Gen 4 juga berpengaruh.
Tidak ketinggalan di sini tentu saja game pembanding kita, yaitu Shadow of the Tomb Raider. Kita adu kembali dengan Ryzen 7 5700X tadi. Terlihat di sini 11400F kalah tipis ya, karena memang 6 core sudah cukup untuk menjalankan game ini. Hanya saja Ryzen 7 5700X mendapatkan FPS lebih besar karena speednya lebih tinggi ya. Bisa di-push hingga 4650 MHz atau 4,6 GHz. Sementara sesuai dugaan 11400F hanya berkutat di 4,2 sampai 4,3 GHz saja. Speed prosesor matter ya untuk berpengaruh ke performa gaming. Jadi ini bottleneck tipis dengan 11400F tapi no problem sama sekali ya. Lanjut ke Battlefield 5, ini juga settingan high sama seperti Shadow of the Tomb Raider tadi, high preset 1080p. Kita perhatikan di sini lancar jaya di 90 fps lebih. Speed dari prosesor masih terpantau 4,2 sampai 4,3 GHz, daya di 64-65 watt mentok ya. Berarti Moboha ini memang tidak bisa memboost atau juga kurang cocok untuk TDP di atas 65 watt CPU ya. Sebaiknya untuk gaming maupun rendering itu menggunakan motherboard seri B agar tidak membottleneck prosesor. Kita lanjutkan ke GTA 5, settingannya seperti ini. Di sini FPS-nya tumpah-tumpah, kita anggap saja rata-rata 160 FPS. Suhu VGA adem ayem di bawah 70 derajat maksud saya. Dan uniknya di sini penggunaan VGA tidak 100% ya, berkutat di 70-an karena memang GTA 5 ini CPU bound. Jika CPU Anda kuat, maka FPS dari game ini akan terangkat. 4,2 GHz yang bisa dijalankan di sini oleh 11400F sudah sangat-sangat baik untuk menjalankan game GTA 5. Suhu prosesor pun terpantau juga adem dengan Johnson RC 1200 hanya 60 sampai 62 derajat Celcius saja. Terakhir kita cek persuhuan di sini beserta daya juga. 11400F dengan TDP terpantau maksimal 94 watt. Ini kemungkinan besar di-push saat render Cinebench R15 dan R20 ya. Dimana suhunya tembus 76 derajat Celcius. Dan sebenarnya di sini clocknya bisa tembus 4,4 GHz ya. Tapi sayangnya pada game mungkin yang dijalankan dalam waktu lama dan tidak 100% stress test CPU ya, maka tidak sampai 4,4 GHz. Lalu VGA card atau GPU maksimal 74 derajat Celcius masih cukup bagus dan belum perlu repasta ya, apalagi kita mengingat fan-nya hanya 3 dan suhu ruangan saat pengetesan ini cukup hangat di 25 sampai 26 derajat Celcius. Daya yang dihasilkan sampai 130 watt, berarti full load PC ini di 230 watt saja maksimal ya. Oke, baiklah, video penutupnya saya buat sebelum PC ini dirakit dan dites ya. Jadi dengan budget 5 juta, bahkan under 5 juta ya sebelum jasa, didapatkan part-part bekas dengan kondisi bagus dan performanya lumayan ya. Bagaimana tanggapannya? Apakah ada spek yang lebih bagus dari ini dengan harga under 5 juta ya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian saja konten kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kemudian saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya karena hektik sekali ya. Saya ini memang pekerja serabutan. Waktu sangat terbatas. Hardware yang saya miliki juga terbatas. Tapi semoga bermanfaat dan menambah referensi bagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di video rakitan selanjutnya. Sampai jumpa.